Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Hai sobatnya Syifa, kenalin aku Syifa Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Hai, makasih teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang udah subscribe, pasti tidak dapat pemberitahuan kan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Dapat pemberitahuan nggak? Kalau misalkan nggak dapat pemberitahuan, padahal kalian udah subscribe, mungkin kalian belum bunyiin loncengnya. Karena ketika kalian bunyiin loncengnya, kalian akan dapat pemberitahuan atau notifikasi khusus setiap Syifa Kennedy upload video baru. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Jadi di pagi yang cerah ini sekitar jam 9 di hari Jumat. Sebenarnya aku sudah banyak sekali hal yang mau aku sharing ke teman-teman, yang mau aku share ya. Terutama teman-teman yang excited dengan FK, gimana perjalanan di FK kak. Kalau diingat-ingat tuh sebenarnya banyak hal yang aku ingin share, yang pengen kalian tuh tahu gini loh perjalanan mau jadi dokter itu gini loh sebenarnya. Tapi heran ya kenapa masih banyak orang yang mau jadi dokter. Ya alhamdulillah, karena banyak orang yang masih ingin menebar kebermanfaatan untuk orang lain dengan cara menjadi dokter gitu. Dan aku sendiri dari 2014 aku masuk, dan dari 2000 berapa aku bercita-cita jadi dokter, dan sampai sekarang dengan segala tantangan yang ada, aku tetap semangat, aku udah komitmen kalau aku benar-benar pengen jadi dokter gitu. Jadi apapun hambatan, apapun kerikil yang sekarang aku hadapin, aku tetap bahagia gitu. Aku tetap menikmati prosesnya karena aku percaya ada makna di balik suatu kejadian. Kemarin hambatan aku koas karena pandemi itu ada makna khusus, ada ada hikmah yang belum bisa aku terjemahkan di hari ini, tapi mungkin di suatu hari aku akan berterima kasih untuk anugerah yang diberikan Allah kepada aku saat ini gitu. Jadi tadi aku baru ikut webinar guys, tapi nggak kerekam, padahal aku udah nyiapin kamera, udah nyiapin baterai. Kenapa aku ngerekam? Jadi 40 menit aku nge-share perjalanan aku live as a medical student sama teman-teman di FKUAD 2020. Tapi aku juga pengen apa yang aku sampaikan 40 menit tadi itu bisa aku bagikan juga ke teman-teman yang mungkin gak ikut webinarnya. Jadi bisa nonton di sini, di YouTube ini gitu. Ya, jadi karena gak kerekam ya, siapa tahu nanti aku bisa minta rekamannya ke panitia dan aku bisa nge-share nanti ke teman-teman di sini. Jadi jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Bantu aku untuk tetap semangat bikin YouTube video ini, oke? Oke, sebelumnya aku mau terima kasih kepada Azalea ya, karena hari ini, pagi ini aku pakai Azalea facial wash. Ada dua ya, ini yang untuk glowing, hydrated, and smooth skin. Sementara ini untuk yang oil control and anti-acne. Jadi yang ini itu untuk a wonder skin, kalau yang ini untuk oil control dan anti-acne. Karena aku lagi ada jerawatan juga karena mass acne kalau kata orang-orang ya. Dan aku memang aktif menggunakan masker beberapa minggu ini karena aku sudah masuk ke rumah sakit. Jadi aku coba yang ini. Dan aku juga kemarin itu coba yang ini makanya tutupnya udah hilang, saking seringnya aku pakai. Ini halal, udah MUI juga, udah BPOM. Kalau misalnya kalian mau kepoin, mau samaan, mau coba juga, atau mau kepoin produk-produk lainnya, bisa di description box di bawah, oke? Jadi aku terima kasih karena aku tadi pagi pakai ini. Oke guys, jadi di sini aku mau sharing cerita yang sudah lama tertunda ke teman-teman. Yang mungkin kepo perjalanan aku di kedokteran, kenapa dari 2014 masuknya 2020 belum selesai nih, belum jadi dokter, kenapa gitu? Karena pandemi. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, tahap menjadi dokter itu seperti ini ya. Kita kuliah dulu nih, kurang lebih 4 tahun. Kalau kayak aku waktu itu 3 tahun, 6 atau 8 bulan. Jadi nggak sampai 4 tahun. Tapi gara-gara yudisium angkatan aku tuh ditunda karena ada satu dan lain hal, jadi tetap 4 tahun juga kita menuju sebelum koas gitu. Waktu itu koas agak telat kan, gara-gara yudisiumnya diundur gitu. Akhirnya orang udah, mungkin FK lain itu angkatan 2004-nya udah koas, dan angkatan aku baru koas karena satu dan lain hal tadi. Tapi nggak apa-apa, akhirnya kita koas. Aku mulai koas itu sekitar 2018, dan harusnya itu udah selesai di pertengahan tahun 2020 ini. Kalau kita ujian nasional kedokteran itu ada 4 kali dalam setahun, karena dia sekali 3 bulan. Jadi misalnya Februari, habis itu 3 bulan kemudian ujian lagi, batch selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum selesai di Februari, teman-teman bisa ikut di bulan Mei, contohnya kayak gitu. Jadi perkiraan aku kemarin, aku bakal ikut di batch 3 nih ya, karena selesainya itu mungkin di bulan Juni, Juli kayak gitu. Mimpi itu tidak bisa terwujud ya saat itu gara-gara pandemi di bulan Maret ya. Waktu itu aku kayak udah feeling gitu sih, kayak aduh ini sebentar lagi mau selesai koas nih, harus semangat di sisa-sisa koas ini gitu. Aku waktu itu masih ada 2 atau 3 sasa lagi kan. Tapi qadarullah akhirnya pandemi dan kita semua harus pulang ke tempat masing-masing gara-gara memang
awalnya itu libur 2 minggu gara-gara waktu itu kita disuruh di rumah aja kan, dan akhirnya diperpanjang nih di rumah ajanya sampai 7 bulan kemudian. Nah, kemarin aku baru masuk koas lagi sekitar bulan September dan mulai daring. Jadi sistemnya kalau koas yang masa pandemi ini di kebanyakan fakultas itu adalah 50% daring atau berapa persen daring, pokoknya ada daringnya kayak online-nya gitu. Jadi kita kalau mau bimbingan, mau bahas kasus itu bisa online, dan harus 50%-nya itu di rumah sakit. Jadi harus ada hands on atau tatap mukanya. Dan aku baru tatap muka itu bulan Oktober, guys. Gitu. Jadi perjalanannya cukup panjang. Sebenarnya banyak juga orang nanyain, "Oh, kok Syifa belum lulus?" gitu. Ya karena masa pandemi dengan kondisi yang ada, terpaksa kita harus menunda koasnya gitu. Jadi sekarang kita udah hands on lagi, kita udah di rumah sakit, dan aku insya Allah minggu depan menjalani koas hands on terakhir aku, yaitu stase puskesmas atau family medicine. Jadi kalau di kampus aku itu stase terakhir koas kita ke puskesmas. Jadi kita kayak jadi dokter puskesmasnya gitu, guys. Kita akan ketemu masyarakat secara langsung di primary health care kalau orang bilang ya. Jadi kita benar-benar turun di puskesmas, ngelihat penyakit di masyarakat kalau yang kebanyakan itu apa, kayak gitu. Dan aku sangat menikmati, aku enjoy dengan proses yang ada saat ini. Walaupun banyak juga teman-teman sejawat aku yang udah ujian nasional duluan, tentunya di universitas lain. Insya Allah ujian segera. Jadi mohon doanya, kita tuh tetap semangat, tetap positive thinking, memandang masa depan yang cerah gitu ya. Walaupun sekarang ada 1, 2, 3, 4 tantangan atau kerikil yang menghadang seperti itu. Dan aku memberikan pesan juga ke teman-teman semua yang sekarang mengalami apapun itu tantangan yang kalian hadapi. Ketika kamu berpikir atau mindset kamu tuh udah gagal, aduh udah jatuh, udah hancur, itu akan break you gitu. Sementara kalau kamu berespon terhadap kegagalan kamu itu positif, kayak oke, nggak apa-apa, ini tuh ada maknanya. Aku sekarang ditunda nih, koasnya tuh agak tertunda sedikit ya, nanti internship mungkin akan lebih baik atau gimana gitu ke depannya, kita nggak tahu. Banyak hal yang kita sadari maknanya itu nanti gitu, entah 2 tahun, 1 tahun, atau ya dalam jangka waktu yang kita nggak tahu kapan kita sadarin kalau ketika kita punya masalah hari ini, ternyata masalah itu membuat kita lebih baik ke depannya, nggak tahu gitu ya. Jadi yang paling penting adalah how you respond to the failure gitu. Gimana kamu berespon terhadap kegagalan yang kamu hadapin sekarang? Apakah itu malah membuat kamu lebih jatuh, atau itu malah membuat kamu kuat akan membuat kamu kuat ya. Jadi itu pilihannya ke kamu gitu ya. Gimana kamu berespon atau bereact terhadap masalah yang kamu hadapin. Banyak orang yang mikir, aduh burn out, aduh aku nggak bisa menghandle, aduh pusing. Itu bakal emang ngasih pusing ke tubuh dia gitu. Tapi kalau kamu berpikir positif kayak oke, nggak apa-apa, aku harus menjalani ini, ada hikmah nih pasti di balik suatu kejadian, ada rezeki nantinya nih setelah aku melewati proses yang melelahkan ini gitu, itu akan lebih membuat kamu kuat ya. Kamu akan lebih maksudnya terkelilingi oleh energi yang lebih bagus kayak gitu. Jadi kalau kalian lagi pusing, jangan bilang aduh pusing kepala, enggak, jangan. Maksudnya kayak jangan kayak bikin diri kamu tambah stres gitu, tapi kayak tarik nafas ya, inhale, exhale. Habis itu mikir, oke, ada makna di balik ini gitu. Aku harus tetap kuat, aku harus tetap optimis. Aku yakin ada suatu kejutan yang Allah berikan ke aku nanti, tapi aku belum tahu apa gitu. Jadi ya tetap positif thinking dalam masa depan gitu. Dan kalau teman-teman yang nonton ini adalah mahasiswa kedokteran, kalian mungkin pernah dengar ya, kita yang udah memilih jalan ini nantinya akan berprofesi sebagai dokter, insya Allah, amin ya. Kita itu harus punya 3 komponen ya. Ada 3 komponen kita nggak boleh lupa. Pertama namanya lion's heart. Kenapa kita harus punya lion's heart? Kita harus punya hati baja, mental baja. Tidak pernah takut, tidak pernah grogi untuk facing tantangan apapun ya, menghadapi ujian, cobaan apapun, harus kuat gitu, apapun yang ada di depan mata. Yang kedua, kita harus punya eagle's eyes. Artinya kita harus punya mata yang jeli, melihat keadaan sekitar secara terperinci. Dan juga nantinya kita diharapkan punya ladies hand saat kita menangani masalah di depan mata kita. Dan teman-teman juga harus tahu ya, kita diharapkan mampu menjadi 7 stars doctor. Kalau mungkin dulu teman-teman pernah dengar 5 stars doctor, kalau sekarang 7 stars doctor. Yang pertama, kita sebagai care provider, artinya kita yang nanti akan memberikan pelayanan kesehatan, memberikan perawatan. Yang kedua, kita sebagai decision maker, kita yang membuat keputusan atau A, B, C segala macam. Ketika kita dihadapkan dengan keputusan, kita harus bisa mengambil keputusan yang terbaik dari banyak pilihan tersebut.
Yang ketiga adalah communicator. Kita diharapkan mampu menjadi pembicara terbaik atau menjalin komunikasi yang baik, bukan hanya dengan teman-teman kita ya secara sosial, tapi juga ke pasien nantinya. Yang keempat adalah community leader. Kita mampu menjadi pemimpin dari komunitas atau pemimpin masyarakat. Makanya teman-teman yang di kedokteran sekarang, berusahalah kalian belajar untuk masuk satu komunitas, masuk ke organisasi, nggak apa-apa gitu, karena itu akan melatih bagaimana communication skill dan juga leadership kalian seperti itu. Selanjutnya adalah manager atau pengelola manajemen. Itu adalah 5 stars doctor ya. Terus ada tambahan kedua yang dirasa penting. Yang pertama adalah researcher. Nah, kita sebagai dokter nantinya bukan hanya menikmati ilmu aja, bukan hanya menjadi pembaca, tapi kitalah yang menyediakan literatur itu gitu. Kita melakukan penelitian gitu. Jadi mulai belajar dari sekarang bagaimana untuk meneliti. Terus yang selanjutnya yang nggak kita lupa adalah iman dan takwa. Karena kayak percuma kita pinter, kita gimana, tapi kita nggak punya iman, nggak punya takwa. Itu kalau menurut aku ya guys. Gimana pendapat kalian? Bisa tulis di komen bawah. Mungkin itu aja sharing yang bisa aku bilang di video ini. Semoga teman-teman suka dan semoga teman-teman bisa subscribe channel ini dan bantu aku untuk tetap semangat bikin video. Bisa komen di bawah karena aku cukup aktif ya kalau diskusi di kolom komentar. Jadi bagi teman-teman yang baru mampir, silahkan bisa komen di bawah untuk pertanyaan ataupun diskusi lebih lanjut. Mungkin itu aja teman-teman ya. Makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to follow my Instagram @chefcandy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru.